Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah bangsa yang ada sebelum Nabi Adam berada di bumi. Tapi sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa like dan share video ini. Semoga kita mendapat rezeki dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangsa yang ada sebelum Nabi Adam. Di zaman purba yang jauh sebelum kehadiran Nabi Adam, terdapat sebuah bangsa yang dikenal dengan nama Nisnas. Kisah bangsa Nisnas merupakan bagian dari mitologi dan cerita yang melintasi batas-batas waktu, yang berfungsi sebagai penjelasan mengenai kehidupan manusia sebelum zaman yang kita kenal sekarang. Asal-usul dan kehidupan bangsa Nisnas. Bangsa Nisnas konon adalah penghuni bumi yang sangat unik. Mereka sering digambarkan sebagai makhluk dengan bentuk fisik seperti manusia. Namun, dengan beberapa perbedaan penting yang memisahkan mereka dari manusia modern. Menurut beberapa sumber, Nisnas memiliki ukuran tubuh yang lebih kecil dibandingkan manusia, dan penampilan mereka seringkali digambarkan sebagai setengah manusia dan setengah hewan. Kehidupan sehari-hari bangsa Nisnas sangat mirip dengan kehidupan manusia primitif. Mereka memiliki kehidupan dalam hal adaptasi terhadap lingkungan. Mereka memiliki kemampuan untuk hidup di berbagai jenis habitat, dari hutan lebat hingga gurun pasir. Kemampuan adaptasi ini memungkinkan mereka untuk bertahan hidup di banyak daerah yang berbeda. Dan budaya dan kepercayaan bangsa Nisnas. Bangsa Nisnas dikenal memiliki kebudayaan yang kompleks dan kaya. Mereka mengembangkan sistem kepercayaan yang erat kaitannya dengan alam dan kekuatan spiritual, yang dianggap mereka mampu mengatur keseimbangan dunia. Ritual dan upacara menjadi bagian integral dari kehidupan mereka, dan mereka seringkali melakukan sembahyang kepada dewa-dewa yang dianggap mempengaruhi nasib dan kehidupan mereka. Dalam hal teknologi, bangsa Nisnas tidak memiliki pencapaian yang sangat maju, seperti yang kita kenal dari peradaban manusia kemudian. Tetapi, mereka memiliki keterampilan dalam membuat alat-alat sederhana dari bahan-bahan alami. Keahlian ini membutuhkan atau membantu mereka dalam berburu, bertani, dan membangun tempat tinggal yang aman. Kehadiran Nabi Adam dan perubahan zaman. Menurut tradisi agama dan mitologi, kehadiran Nabi Adam menandai awal dari era manusia yang kita kenal sekarang. Dengan kehadiran Nabi Adam, bangsa Nisnas mulai mengalami perubahan besar. Beberapa versi cerita mengisahkan bahwa bangsa Nisnas mulai mengalami penurunan peradaban. Mereka sering dengan munculnya manusia sebagai spesies dominan. Ada yang percaya bahwa sebagian dari bangsa Nisnas mungkin beradaptasi dan menyatu dengan manusia, sementara lainnya hilang dalam perjalanan waktu. Dalam banyak narasi, bangsa Nisnas dianggap sebagai bagian dari masa lalu yang membentuk latar belakang sejarah manusia sebelum era yang lebih dikenal saat ini. Kemudian warisan dan legenda. Walaupun bangsa Nisnas tidak banyak dikenal dalam catatan sejarah utama, mereka tetap menjadi bagian penting dari cerita rakyat dan mitologi di berbagai kebudayaan. Mereka seringkali menjadi simbol dari masa lalu yang misterius dan memberikan wawasan tentang bagaimana manusia pertama kali menghadapi tantangan dan beradaptasi dengan lingkungan mereka. Kisah bangsa Nisnas memberikan perspektif tentang bagaimana dunia mungkin telah berkembang sebelum manusia mengklaim tempat utama di bumi. Cerita-cerita ini tetap hidup sebagai pengingat akan keragaman dan kompleksitas sejarah manusia, serta sebagai refleksi dan dari keingintahuan abadi kita tentang asal-usul dan evolusi kehidupan kita di planet kita. Kemudian, eksplorasi sosial dan ekonomi bangsa Nisnas. Bangsa Nisnas memiliki struktur sosial yang menarik dan unik dibandingkan dengan masyarakat manusia yang kita kenal. Mereka biasanya hidup dalam kelompok kecil atau suku yang terdiri dari keluarga-keluarga besar. Setiap suku memiliki pemimpin yang dihormati. Seringkali, seorang orang tua bijaksana atau seseorang dengan pengetahuan khusus tentang alam dan spiritual. Kemudian, struktur sosial dan pemerintahannya. Struktur sosial bangsa Nisnas
bisa digambarkan sebagai bentuk pemerintahan berbasis konsensus. Keputusan penting ini biasanya diambil melalui musyawarah dan diskusi dalam kelompok. Peran gender dalam masyarakat Nisnas juga sangat beragam. Mereka memiliki sistem yang memungkinkan kontribusi dari setiap anggotanya tanpa batasan ketat seperti yang mungkin terlihat dalam masyarakat manusia awal. Kemudian, ekonomi dan teknologinya. Dalam hal ekonomi, bangsa Nisnas memiliki sistem berburu dan mengumpulkan yang sangat efisien. Mereka mengandalkan pengetahuan mendalam tentang flora dan fauna di sekitar mereka. Keterampilan mereka dalam berburu dan bertani memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa memerlukan sistem perdagangan yang kompleks. Teknologi yang mereka miliki berbasis pada alat-alat sederhana namun efektif. Mereka membuat alat dari batu, kayu, dan tulang. Mereka mengembangkan teknik pembuatan api yang canggih. Meskipun teknologi mereka tidak sebanding dengan pencapaian peradaban manusia, mereka memiliki pengetahuan yang mendalam tentang lingkungan mereka. Kemudian, relasi dan lingkungan dan mitologi. Relasi bangsa Nisnas dengan lingkungan mereka sangat erat. Mereka menganggap alam sebagai entitas hidup yang harus dihormati dan dilindungi. Ritual upacara mereka seringkali terkait dengan perubahan musim, siklus pertumbuhan tanaman, dan fenomena alam lainnya. Mitologi bangsa Nisnas melibatkan banyak cerita tentang dewa-dewa dan makhluk gaib yang dipercaya mengatur aspek kehidupan mereka. Dalam cerita-cerita ini, terdapat banyak simbolisme yang mengajarkan tentang keseimbangan, harmoni, dan pentingnya menjaga hubungan yang baik dengan dunia sekitar. Kemudian, penurunan dan integrasi. Ketika Nabi Adam dan keturunannya mulai berkembang di bumi, bangsa Nisnas menghadapi berbagai perubahan signifikan. Ada beberapa teori yang menyatakan bahwa bangsa Nisnas mengalami penurunan jumlah populasi secara bertahap, sebagian karena kompetisi untuk sumber daya dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan yang dipicu oleh kehadiran manusia baru. Beberapa versi cerita mengisahkan bahwa bangsa Nisnas mulai berintegrasi dengan manusia. Mereka mungkin menyembunyikan diri di daerah terpencil atau bahkan mengambil bagian dalam kebudayaan manusia dengan cara yang halus. Proses ini menciptakan jembatan antara peradaban kuno dan manusia modern. Kemudian warisan dan pengaruh. Warisan bangsa Nisnas mungkin tidak terlihat jelas dalam catatan sejarah utama, tetapi mereka memainkan peran penting dalam mitologi dan budaya rakyat. Cerita-cerita tentang mereka memberi kita wawasan tentang manusia awal, membayangkan dan menjelaskan dunia di sekitar mereka. Dalam beberapa budaya, mereka diingat sebagai simbol dari masa lalu yang misterius dan bagian dari cerita evolusi manusia. Kisah bangsa Nisnas adalah pengikat akan kekayaan dan keragaman sejarah manusia. Mereka adalah bagian dari cerita besar yang menjelaskan evolusi dan perubahan yang terjadi di bumi sebelum era manusia yang lebih dikenal sekarang. Meskipun informasi tentang bangsa Nisnas mungkin terfragmentasi atau bersifat mitos, mereka tetap menjadi bagian dari narasi yang membantu kita memahami perjalanan tentang peradaban manusia. Pengaruh budaya dan narasi bangsa Nisnas dalam tradisi dan legenda. Bangsa Nisnas meski mungkin lebih dikenal dalam cerita rakyat dan mitos daripada dalam catatan sejarah yang terverifikasi, meninggalkan dampak yang signifikan dalam berbagai budaya dan tradisi. Kisah mereka seringkali berfungsi sebagai alegori untuk menjelaskan fenomena alam, pergerakan budaya, dan bahkan aspek psikologis dari pengalaman manusia. Cerminan dalam literatur dan kesenian. Dalam berbagai tradisi sastra dan kesenian, bangsa Nisnas sering digambarkan sebagai simbol dari masa lalu yang tidak dapat diakses dan misterius. Mereka muncul dalam puisi, cerita rakyat, dan lukisan yang menggambarkan kehidupan manusia awal dan hubungan mereka dengan lingkungan. Gambarannya sebagai makhluk setengah manusia dan setengah hewan menciptakan simbolisme
yang kaya untuk menjelaskan konflik dan penyesuaian dalam hubungan manusia dengan alam dan spiritual. Beberapa karya seni klasik dan modern menginterpretasikan bangsa Nisnas sebagai makhluk yang mencerminkan ketidakstabilan dan perubahan dalam masyarakat manusia. Mereka seringkali menjadi metafora untuk tantangan dihadapi oleh manusia dalam memahami dan mengendalikan lingkungan mereka, serta untuk proses adaptasi yang harus dilalui oleh setiap generasi. Bangsa Nisnas dalam kepercayaan dan ritual. Dalam beberapa kebudayaan, terutama yang memiliki tradisi lisan yang kuat, bangsa Nisnas dianggap sebagai bagian dari pantheon makhluk supernatural yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Mereka seringkali dikaitkan dengan mitos penciptaan atau sebagai penjaga kekuatan alam tertentu. Ritual yang berkaitan dengan bangsa Nisnas mungkin melibatkan upacara untuk memohon perlindungan atau bimbingan dalam menghadapi kesulitan yang dihadapi dalam kehidupan. Misalnya, di berbagai wilayah, terdapat praktik upacara untuk menghormati roh-roh kuno atau entitas yang dipercaya berhubungan dengan bangsa Nisnas. Upacara ini mungkin melibatkan penyampaian doa atau persembahan kepada kekuatan alam untuk meminta berkah dan perlindungan. Ini mencerminkan pentingnya penghormatan terhadap leluhur dan identitas spiritual dalam menjaga harmoni dengan lingkungan. Kemudian kontribusi dalam pemahaman sejarah dan evolusi. Secara filosofis dan antropologis, kisah bangsa Nisnas menawarkan pandangan yang menarik tentang bagaimana masyarakat awal berusaha memahami posisi mereka di dunia. Dengan membandingkan kehidupan bangsa Nisnas dalam kehidupan manusia awal, kita mendapatkan gambaran tentang cara manusia pertama kali mencoba menjelaskan keberadaan mereka, perubahan lingkungan, dan evolusi sosial. Kisah bangsa Nisnas juga dapat dianggap sebagai cerminan dari proses evolusi budaya, di mana makhluk-makhluk yang dianggap sebagai penghuni awal atau sebelum manusia berfungsi sebagai penghubung antara masa lalu dan masa kini. Mereka membantu kita mengerti bagaimana masyarakat purba mungkin telah beradaptasi dengan perubahan besar dalam lingkungan dan struktur sosial mereka. Kemudian penurunan dan pengaruh terhadap sejarah lain. Penurunan bangsa Nisnas mungkin terjadi karena berbagai faktor, termasuk perubahan iklim, kompetisi dengan manusia, atau perubahan dalam ekosistem. Meskipun mereka mungkin tidak lagi ada sebagai kelompok yang terpisah, pengaruh mereka tetap terasa dalam cerita mitos yang diwariskan dari generasi ke generasi. Cerita tentang bangsa Nisnas juga mempengaruhi bagaimana masyarakat lain memandang penciptaan dan evolusi manusia. Mereka memberikan perspektif tentang bagaimana manusia dan makhluk lain mungkin telah saling berinteraksi dan berbagi bumi sebelum manusia mengambil alih. Dalam konteks ini, bangsa Nisnas dapat dilihat dari bagian dari narasi yang lebih besar tentang transformasi dan adaptasi yang terjadi di bumi. Kisah bangsa Nisnas, meskipun mungkin lebih bersifat mitologis daripada historis, memberikan wawasan yang berharga tentang kehidupan dan kepercayaan manusia purba. Mereka mencerminkan bagaimana manusia awal mencoba memahami tempat mereka di dunia, beradaptasi dengan lingkungan mereka, dan membangun struktur sosial yang kompleks. Warisan mereka melalui cerita rakyat dan mitos tentang hidup sebagai bagian dari tradisi dan budaya yang mengajarkan kita tentang evolusi hubungan manusia dengan dunia di sekitar mereka. Kemudian aspek psikologis dan filosofis dari bangsa Nisnas. Bangsa Nisnas meskipun banyak dikenal dalam konteks mitologi dan cerita rakyat, juga memberikan perspektif yang menarik tentang psikologis dan filosofis kehidupan manusia awal. Studi tentang bangsa Nisnas dapat memperdalam pemahaman kita tentang bagaimana manusia pertama kali mengatasi tantangan eksistensial dan membangun identitas mereka. Kemudian simbolisme dan makna psikologis. Dalam banyak budaya, bangsa Nisnas seringkali dipandang sebagai simbol dari bagian-bagian tersembunyi dari jiwa manusia atau aspek-aspek yang terabaikan dari kehidupan manusia.
Mereka bisa melambangkan ketidakpastian, keanehan, dan ketidakstabilan yang seringkali dialami oleh manusia ketika menghadapi perubahan besar atau menghadapi ketidaktahuan tentang asal-usul mereka. Makhluk-makhluk yang setengah manusia dan setengah hewan ini seringkali digunakan untuk menggambarkan konflik internal yang dihadapi oleh individu. Misalnya, sifat campuran mereka bisa mencerminkan dualitas dalam diri manusia, seperti antara naluri dan rasio, atau antara keinginan dan tanggung jawab. Dalam hal ini, bangsa Nisnas berfungsi sebagai refleksi dari ketidakpastian dan pergeseran yang harus dihadapi manusia. Kemudian filosofi kehidupan dan keterhubungan. Dalam konteks filosofis, bangsa Nisnas menawarkan pandangan yang mendalam tentang hubungan antara manusia, alam, dan kekuatan yang lebih tinggi. Kepercayaan bahwa bangsa Nisnas hidup dalam harmoni dengan lingkungan mereka, serta keyakinan bahwa mereka memiliki keterhubungan yang kuat dengan kekuatan spiritual, mencerminkan filosofi tentang kehidupan yang menekankan pentingnya keseimbangan dan kesadaran ekologis. Konsep ini berfungsi sebagai dasar bagi banyak tradisi spiritual dan filosofis yang mengajarkan bahwa manusia harus hidup selaras dengan alam dan menghormati kekuatan yang lebih besar. Bangsa Nisnas bisa dilihat sebagai contoh awal dari filosofi ini, kemudian diadopsi dan dikembangkan lebih lanjut berbagai kebudayaan dan sistem pemikiran. Bangsa Nisnas dalam konteks evolusi sosial. Secara sosial, bangsa Nisnas juga memberikan pandangan menarik tentang bagaimana masyarakat telah berkembang sebelum dan selama munculnya manusia modern. Struktur sosial mereka yang berbasis konsensus dan adaptasi terhadap lingkungan menunjukkan pola-pola awal dari pembentukan masyarakat manusia yang lebih kompleks. Kemudian integrasi dengan manusia modern. Saat manusia mulai berkembang dan menyebar, pertemuan antara manusia dan bangsa Nisnas dianggap sebagai bagian dari proses integrasi sosial dan budaya yang lebih besar. Beberapa teori menyarankan bahwa bangsa Nisnas mungkin berbaur dengan manusia, berbagi pengetahuan, dan beradaptasi dalam berbagai cara. Kisah-kisah ini seringkali menggambarkan pertemuan antara dua kelompok yang berbeda sebagai proses dua arah, di mana manusia tidak hanya mempengaruhi di bangsa Nisnas, tetapi juga mempelajari dan mengadopsi beberapa aspek dari kehidupan mereka. Ini memberikan wawasan tentang bagaimana integrasi budaya dan sosial terjadi sepanjang sejarah, serta bagaimana elemen-elemen dari masa lalu terus mempengaruhi perkembangan peradaban manusia. Warisan dan adaptasi dalam dunia modern. Meskipun bangsa Nisnas mungkin tidak lagi ada sebagai entitas yang terpisah, warisan mereka tetap berfungsi sebagai bagian dari tradisi dan cerita yang membentuk pemahaman kita tentang dunia dan sejarah. Cerita-cerita tentang bangsa Nisnas seringkali digunakan untuk mengajarkan nilai tentang harmoni, adaptasi, dan pentingnya memahami hubungan kita dengan alam. Dalam konteks modern, cerita tentang bangsa Nisnas juga bisa dilihat sebagai metafora untuk tantangan global yang dihadapi oleh masyarakat manusia saat ini. Ketidakpastian, perubahan, lingkungan, dan kebutuhan untuk beradaptasi dengan kondisi yang terus berubah mencerminkan tema-tema yang sama yang dihadapi bangsa Nisnas dalam mitologi mereka. Dengan memahami dan menghargai cerita-cerita ini, kita dapat memperoleh wawasan tentang bagaimana menghadapi tantangan dan menciptakan keseimbangan dalam kehidupan kita. Kisah bangsa Nisnas menawarkan lebih dari sekadar cerita rakyat atau mitos. Mereka memberikan wawasan tentang aspek psikologis dan fisiologis dari kehidupan manusia awal, serta menunjukkan bagaimana manusia awal mencoba menjelaskan dan mengatasi tantangan yang mereka hadapi. Bangsa Nisnas berfungsi sebagai jembatan antara masa lalu dan masa kini. Mereka memberi kita perspektif yang lebih dalam tentang evolusi sosial, budaya, dan pemikiran manusia.
Melalui cerita mereka, kita dapat lebih memahami hubungan kita dengan dunia dan dengan diri kita sendiri. Itulah beberapa kisah dan cerita tentang bangsa Nisnas, bangsa yang ada sebelum Nabi Adam. Benar atau tidaknya cerita ini, atau sebagai mitos yang ada di kita, semoga menjadi pelajaran untuk kita semua. Terima kasih telah menonton. Semoga kita mendapat rezeki dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian video ini. Terima kasih teman-teman, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.